Halo, selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Senang sekali rasanya saya Karisma Kristi kembali menjumpai Anda dalam bedah tajuk Lampung Pos selama 30 menit ke depan. Pemirsa, bulan Ramadan, bulan yang suci di depan mata, bulan yang dinanti-nantikan oleh segenap umat muslim di seluruh dunia. Tidak hanya berlomba untuk berbuat kebaikan, namun di bulan Ramadan ini juga didorong untuk memacu kreativitas. Kita akan bahas lebih lengkap dalam bedah tajuk kali ini. Di studio Metro TV Lampung sudah hadir bersama saya, Redaktur Lampung Pos Wandi Barbois Laban. Namun sebelum itu, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Munculkan terus ide kreatif. Bulan suci Ramadan menjadi bulan yang sangat dinanti-nanti segenap masyarakat muslim di dunia, termasuk Lampung. Umat muslim menyambut bulan Ramadan dengan penuh sukacita dan mempersiapkan segala sesuatu, baik lahir maupun batin. Pada bulan yang penuh ampunan, keberkahan dan rahmat ini menjadi momentum untuk berlomba-lomba melakukan hal kebaikan. Itu semata-mata agar mendapat pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara bahasa puasa adalah menahan lapar, haus dan segala hal yang membatalkannya sejak terbit matahari hingga terbenam. Dilansir dari laman Majelis Ulama Indonesia atau MUI, kewajiban berpuasa diperintahkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, tepatnya di tahun kedua Hijriah. Adapun salah satu dalil terkait puasa Ramadan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran, yakni surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Hikmah puasa adalah mengingatkan umat Islam agar bersyukur atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang muslim akan berusaha menahan emosinya dan berpikiran jernih saat menjalani hari-harinya. Berpuasa bisa saja membuat orang menjadi lesu dan malas melakukan aktivitas. Menjalankan ibadah puasa memiliki banyak keutamaan baik untuk diri sendiri maupun hubungan sesama manusia serta hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah puasa bukan alasan bagi yang menjalankan untuk bermalas-malasan. Justru selama berpuasa dituntut untuk tetap menjaga kreativitas dan produktivitas. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh berkah dalam segala hal, termasuk dari sisi ekonomi. Itu membuka peluang untuk mengais cuan dengan ide-ide kreatif. Selama Ramadan, tingkat konsumsi masyarakat meningkat dan menjadi peluang untuk mengais rupiah. Peningkatan konsumsi bukan semata-mata karena faktor kebutuhan, tapi meningkatnya faktor keinginan yang harus dipenuhi dalam menyambut Ramadan. Salah satu hal yang cukup menarik ketika bulan Ramadan datang adalah semarak jajanan berbuka puasa atau takjil. Para pedagang musiman, baik masyarakat biasa, mahasiswa maupun pelajar, membuka lapaknya di pinggir-pinggir jalan. Meski kerap menimbulkan kemacetan, kehadiran para pedagang dadakan tersebut sangat membantu dalam memenuhi hasrat, menyiapkan makanan berbuka. Fenomena banyak pedagang dadakan saat bulan Ramadan mengangkat perekonomian. Kesempatan emas yang tidak boleh disia-siakan untuk menambah penghasilan. Pemerintah daerah mesti tanggap atas fenomena yang sudah menjadi rutinitas setiap tahun ini. Dukungan perlu diberikan agar mereka dapat berjualan dengan rasa aman dan nyaman sehingga bisa membangkitkan perekonomian. Pemangku kebijakan juga bisa membranding kehadiran para pedagang dadakan untuk memberikan pendapatan bagi daerah. Penataan dengan sentuhan yang menarik bukan tidak mungkin bisa menjadi event yang tidak hanya untuk pengunjung lokal, tapi juga mendatangkan wisatawan dari luar daerah. Di tengah kemajuan teknologi yang kian maju, bulan Ramadan juga membuka peluang lain di luar sektor kuliner. Kaum muda bisa membuat konten-konten di media sosial terkait kegiatan atau hal-hal berbau Ramadan dengan ide-ide kreatif yang bisa menghasilkan cuan. Puasa bukan berarti menghambat untuk mengeluarkan ide-ide kreatif. Jadikan puasa lebih berpikir lebih jernih dalam menuangkan ide-ide kreatif khususnya di sektor ekonomi yang bisa menghasilkan pendapatan. Marhaban ya Ramadan, raih kemenangan dengan terus berkarya.
Bung Barboy, kita sudah memasuki bulan puasa ya. Tidak terasa Iya. waktu berjalan begitu cepat. Tajuk kita adalah memacu kreativitas sepanjang Ramadan. Sebenarnya apa sih Bung Barboy makna yang ingin disampaikan dari tajuk ini? Iya, jadi memang kita tahu ya secara bahasa bahwa puasa itu kan menahan lapar, menahan nafsu, dan juga menahan emosi ya. Jadi umat muslim itu diharapkan dengan adanya puasa, dengan bulan Ramadan ini bisa menahan semua gejolak itu ya, gejolak hawa nafsu juga, terutama sekali lapar ya, secara fisik itu seperti itu. Jadi kenapa kita mengangkat tajuk memacu kreativitas sepanjang Ramadan? Kita tahu juga bagaimana situasi dan kondisi pada umumnya kalau setiap memasuki bulan Ramadan atau memasuki bulan puasa awal-awal, itu selalu ada katakanlah kekagetan ya, dalam tanda petik ya, kekagetan gitu ketika sebelumnya orang biasa makan siang, makan pagi, beraturan seperti itu. Namun dia ketika dia masuk bulan Ramadan, bulan puasa, kagetlah dia. Jadi itu diharapkan hal semacam itu semua diharapkan bisa mengubah ya di bulan Ramadan, bahwa itu semua harus mulai diubah, bahwa di bulan puasa inilah ditahan semua itu, tapi juga tidak melupakan bahwa kita jangan menjadi lemas, jangan menjadi bermalas-malasan, tapi bisa kreatif sepanjang Ramadan. Inilah kenapa Lampung Pos mengangkat tajuk seperti itu, memacu kreativitas sepanjang Ramadan, supaya jangan itu tadi sekali lagi ya, umat Islam bermalas-malasan dengan kondisi puasa, dengan dalih atau alasan lapar, tidak ada tenaga, tidak ada energi. Itu harus ketika memasuki bulan Ramadan, bulan puasa, harusnya disadari gitu loh sejak awal bahwa bulan puasa kita harus lebih ekstra lagi nih menahan diri. Kemudian juga bagaimana pola hidup ya, pola hidup kita perlu diubah nih, karena yang biasanya makan siang tapi kita tetap bekerja seperti biasa, normal, dan inilah yang perlu strategi ataupun siasat ataupun perlu cara ya agar tetap kreatif sepanjang Ramadan itu, saya kira itu. Iya, berarti di sepanjang bulan Ramadan ini, 1 bulan full lamanya, semoga lebih produktif lagi ya Bung Barboy ya. Betul. Puasa bukan berarti tidak produktif ya Bung Betul Barboy. sekali. Oke, akan kita lanjutkan lagi Bung Barboy nanti. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety belt-nya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Mari ubah perilaku.
Pakai masker untuk lindungi kita semua. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi dan juga masih bersama dengan redaktur Lampung Pos, Wandi Barboy Silaban. Bang Boy, tadi Anda sudah menjelaskan bahwa banyak sekali kebaikan-kebaikan yang hendaknya dilakukan oleh umat muslim di masa Ramadan ini. Dan kita lihat juga, Bung Barboy, ketika bulan Ramadan ternyata ini juga dimanfaatkan menjadi ladang rezeki juga, terutama bagi mereka para pedagang. Menurut Bung Barboy seperti apa? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi memang itu tadi ya, garisannya adalah bahwa meski itu pun bulan Ramadan, itu kita harus tetap berkarya ya. Kita harus tetap menelurkan ide-ide kreatif gitu ya. Seperti itu. Jadi bulan Ramadan tidak, itu tadi, tidak untuk lemasan, bermalas-malasan, tidak produktif tadi. Itu garisannya seperti itu. Jadi benar sekali. Jadi ini justru kesempatan bagi para pedagang. Kita tahu sendiri kalau tiap menjelang sore atau biasa bahasanya ngabuburit, itu selalu banyak sekali para pedagang di pinggir jalan yang berburu takjil ya. Itu jajanan selama Ramadan, selama bulan puasa itu sangat diminati dan sangat banyak disukai oleh orang. Itu sebenarnya hal-hal semacam itu menjadi kesempatan gitu ya bagi para pedagang tadi, agar ya sekali lagi tidak menjadi tadi ya lemas, menjadi malas, tapi justru ini kesempatan untuk berburu cuan ya, untuk menghasilkan duit gitu ya. Jadi memang ini hal-hal semacam ini barangkali perlu menjadi perhatian bersama ya. Kita tahu sendiri karena setiap bulan puasa itu selalu aja di pinggir jalan itu orang ramai-ramai langsung menjajakan Pedagang dadakan, kadang juga banyak ya. Seperti itu, benar sekali. Tentu saja ini bisa menjadi salah satu cara para pedagang ya untuk terus eksis. Para pedagang juga tetap mencari penghidupan ya, para pedagang itu. Jadi sekali lagi itu para pedagang, itulah kesempatan emas para pedagang, juga orang-orang lain yang mungkin berkesempatan untuk menawarkan misalnya ada usahanya ataupun ada keterampilannya dalam hal masak-memasak misalnya. Itu kesempatan emas sebenarnya. Nah, saya kira maraknya para pedagang yang menjajakan barang dagangannya ataupun para pedagang yang menjajakan takjil ya di tepi jalan yang sering kita lihat di mana-mana di penjuru Bandar Lampung ini, itu saya kira perlu menjadi perhatian juga bagi pemerintah daerah ya dalam hal ini. Jadi pemerintah itu kalau dia pemerintahnya peduli dan pemerintahnya melihat bagaimana fenomena berburunya para pembeli ataupun orang-orang yang mau menjajakan takjil ya untuk berbuka, para pembeli yang mau mau membeli barang-barang takjil ya, saya kira itu perlu menjadi perhatian pemerintah daerah di sini, saya kira. Jadi karena melihat fenomena seperti itu kan kita tahu tentu saja menimbulkan kemacetan. Tentu saja itu ya boleh dibilang kalau tidak diatur sedemikian rupa akan semrawut kondisi lalu lintas. Seperti itu. Jadi memang itu sekali lagi perlu menjadi perhatian dari pemerintah daerah, melihat bagaimana orang berburu takjil, bagaimana pedagang menjajakan takjil, itu harus disikapi oleh pemerintah daerah. Bagaimana agar semua ini tertib, bahkan ini bisa menghasilkan pendapatan justru bagi pemerintah daerah karena diatur sedemikian rupa. Seperti itu, saya kira itu hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama khususnya untuk pemerintah daerah gitu ya. Jadi ada venue tersendiri bagaimana misalnya ketika menjajakan takjil para pedagang, pemerintah perlu mensupportnya mungkin dengan branding yang lebih baik, mungkin dengan venue-venue yang lebih nyaman, ya, seperti lokasi itu. yang sudah teratur seperti itu ya, Bung Barboy. Betul sekali. Saya kira itu yang perlu disikapi oleh pemerintah daerah ya, dimanapun berada ya. Jadi itu semua sekali lagi bisa kok untuk menghasilkan pendapatan, bisa kok untuk meraup cuan ya.
Itu saya kira yang perlu menjadi perhatian. Tapi kalau misalkan kita berkaca dari tahun lalu, Bung Barboy, saat Ramadan juga gitu, apakah menurut Bung Barboy ini kinerja dari pemerintah cukup baik untuk mendukung para UMKM atau pedagang kita untuk berjualan lebih tertib dan tidak menimbulkan keresahan atau kemacetan bagi masyarakat? Iya, kalau yang seamatan saya ya, Mbak ya, memang saya nggak terlalu memperhatikan seperti apa kondisi tahun lalu ya, tapi memang kalau untuk dukungan terhadap UMKM itu memang jelas dukungan dari pihak pemerintah ya, misalnya pemerintah kota dalam hal ini misalnya pemerintah Kota Bandar Lampung maksud saya. Jadi itu sudah jelas misalnya, tapi saya belum tahu seperti apa di tahun ini ya, kondisi di tahun ini seperti apa. Apakah perlu ada suatu bangunan khusus, venue khusus untuk para pedagang itu, atau ya dibiarkan begitu saja. Ini yang kita harapkan tentu saja pemerintah memperhatikan hal ini gitu ya, hal semacam ini ya. Ini semua perlu dikelola, bagaimana pedagang itu bisa tertib, juga kendaraan, arus lalu lintas itu tidak mengganggu. Saya kira itu yang perlu menjadi perhatian pemerintah di saat ini. Jadi ya kita berharap pemerintah benar-benar ini ya memperhatikan hal semacam itu lebih baik lagi ya. Kalaupun misalnya tahun lalu sudah terjadi ataupun sudah ada yang dilakukan oleh pemerintah kota Bandar Lampung misalnya, ya kita harapkan tentu saja di tahun ini lebih baik lagi kondisinya, venue-nya, segala macam, brandingnya, mungkin juga segala macam apa bangunannya itu mungkin ada semacam apa ya tempat khusus gitu ya, khusus para pedagang. Bagaimana pemerintah kota ternyata memfasilitasi dalam tanda mereka petik gitu ya, menyulap tempat itu yang semula ala kadarnya, semula apa adanya menjadi wow. Ini sesuatu yang menarik ini. Itu tentu saja akan menjadi pendapatan tersendiri bagi pemerintah kalau mau diperhatikan lebih detail lagi seperti itu. Semoga itu bisa menjadi masukan dari Lampung Pos untuk pemerintah juga ya, agar bisa terrealisasikan ya Bung Barboy ya. Dan kita lihat bahwa mungkin terkait memacu kreativitas tidak hanya untuk pedagang saja Bung Barboy. Mungkin bisa masukan Anda untuk pemirsa Metro TV Lampung ya, mungkin saat ini juga sedang menjalankan ibadah puasa, agar bisa memacu kreativitasnya yang cocok di masa Ramadan. Menurut Anda apa? Iya, saya kira ya misalnya kan kita tentu saja kan seperti tadi ya, kalau saat ini yang semarak tentu saja kan para pedagang takjil ya yang paling semarak. Tapi saya kira bukan hanya para pedagang tentu saja yang bisa yang bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini untuk meraup cuan ya, untuk meraup uang gitu ya, menghasilkan pendapatan gitu. Saya kira setiap orang yang bekerja itu pasti tentu saja memiliki caranya masing-masing, kreativitasnya masing-masing dalam menghasilkan ini ya, kerjanya ya, dalam juga meraup, tentu saja dalam hal meraup cuan juga, meraup uang. Jadi misalnya seperti kita yang bekerja di media, ini kan tentu saja kita sebagai media tentu saja tidak hanya berdiam diri saja memberitakan apa yang ada ketika bulan puasa gitu. Misalnya kita menjadi lemas, menjadi tidak produktif, tidak bersemangat gitu dalam hal berburu berita, dalam hal mencari berita, dalam melakukan tugas jurnalistik. Kita tentu saja tidak penghalang ya, bukan menjadi penghalang betul ya. Betul sekali. Kita jangan menjadi lemas dengan kondisi seperti itu kan, seperti itu harapannya. Nah, itu misalnya kalau kita di media tentu saja ini menjadi cara bagi kita mungkin selama ini kurang dibidik misalnya saja kalau kita di media ya, Mbak ya. Misalnya selama ini di bulan-bulan biasa kita tidak terlalu mendengar soal religiusitas ya. Bagaimana misalnya kuliah kultum ya, kuliah 7 menit misalnya, ataupun hal-hal khotbah, kemudian juga bagaimana santunan terhadap yatim piatu, hal-hal semacam itu saya kira kita dari media itu cukup bagus ya kalau kita mau angkat lebih jauh, kita soroti lebih jauh di bulan Ramadan ini. Sebelumnya di bulan-bulan lain tidak ada hal seperti itu gitu loh. Itu saya kira hal-hal yang berbau agama itu sangat bagus untuk diangkat, untuk meraup pendapatan juga bagi kita di media. Saya kira itu, Mbak. Ya, semoga juga teman-teman media ini lebih bersemangat untuk bisa mendapatkan dan juga memberikan informasi terbaik untuk pemirsa Metro TV Lampung dan juga tentunya untuk pemirsa Lampung Pos ya, Bung Barboy ya. Betul. Oke, Bung Barboy, kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan membahas trending topik yang ada di Lampung Pos Group. Tetaplah bersama kami.
Selama tidak menjaga lingkungan, jangan mimpi lihat yang indah. Kurangi sampah dari rumah mulai sekarang. World News, bringing you current issues, sports, and entertainment. World News, Monday to Friday, Jakarta Bangkok time. Cara mudah nonton Magna Channel via set-top box. Pasang kabel antena TV ke set-top box. Tekan tombol on pada remote set-top box. Pilih menu, cari saluran, aktifkan daya antena, dan pilih pencarian otomatis. Tunggu beberapa saat, lalu pilih Magna Channel. Kini Anda bisa menikmati tayangan Magna Channel, TV digital terestrial pertama dengan jangkauan nasional. Oh ya, buat kalian yang udah di mobil mau berangkat, jangan lupa safety beltnya dipakai ya. Terus, cek juga ban, rem, dan pastinya harus selalu jaga jarak aman sama mobil lain. Selalu hati-hati di jalan raya karena ada orang tercinta yang selalu menunggu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kami akan membahas trending topik apa saja yang ada di Lampung Pos Group, mulai dari lampos.co, lampungpos.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kami mulai di lampos.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya pemirsa, masyarakat diajak untuk hindari petasan dan tawuran selama Ramadan. Harga bumbu dapur melambung jelang Ramadan. 2 narapidana narkotika Bandar Lampung terima remisi nyepi. Pemkab Lampung Utara resmi hentikan pencarian perempuan hilang di TNBBS. Dan yang terakhir, 7 hal yang dapat membatalkan puasa. Waduh, ini kita masih banyak trending topiknya terkait Ramadan. Emang kita sudah memasuki bulan Ramadan ya, Bung Barboy ya. Namun yang harus di-highlight adalah tidak hanya terkait Ramadan saja, tapi juga saat Ramadan ini harga bumbu dapur juga melambung tinggi. Menurut Bung Barboy seperti apa nih? Iya, dari pemberitaan lampos.co itu kita tahu sendiri ya, memang harga saat ini semakin melonjak tajam ya, terutama sekali harga bumbu dapur seperti cabai ya, cabai dan bawang itu harga yang cukup melonjak gitu ya. Dari pemberitaan itu diketahui bahwa harga cabai sekarang itu melonjak tajam, ada yang harganya cabai merah yang besar misalnya itu sampai 68.000 per kilogram, seperti itu ya. Kemudian juga ada cabai rawit juga itu sampai 60 ya, sampai 60, 40, 50. Seperti itu kondisinya. Kemudian juga harga bawang juga itu cukup signifikan kenaikannya. Jadi memang di bulan Ramadan ini, bulan puasa ini biasa ketika semua orang banyak permintaan terhadap harga sembako ya, harga khususnya harga bumbu dapur ini. Tentu saja secara tidak langsung gitu ya, secara langsung ataupun tidak langsung, para pedagang langsung memanfaatkan momentum bulan puasa ini untuk menaikkan harga-harga itu. Jadi ini saya kira hal yang perlu kita sikapi bersama soal harga yang melonjak ini menjelang Ramadan ini. Semoga ada tindakan lebih lanjut dari pemerintah untuk bisa melakukan ini ya, pasar murah ya, Bung Barboy biasanya pasar. Ya, operasi pasar ya, pasar murah ya, agar ini bisa meringankan masyarakat juga ya. Oke, baik, kita akan lanjut lagi Bung Barboy di lampungpos.id. Trending topik diantaranya tekan harga sembako selama Ramadan. Hasil pleno KPU untuk semua pemilu di kabupaten kota. Dan tentunya ini ada terkait suasana menyambut Ramadan seperti ziarah dan juga taraweh pertama ya. Bung Barboy, seperti apa nih yang terkait Ramadan yang ziarah dan juga menyambut taraweh pertama? Iya, Bung Barboy. Benar sekali. Saya kira kalau saya melihat fenomena bagaimana orang-orang berziarah ya Mbak ya menjelang bulan puasa, itu kemarin saya lihat di daerah Teluk Betung ya, saya ke tempat saudara, ada acara. Nah, saya lihat betapa banyaknya orang yang berziarah ya di daerah Teluk itu ya. Ramai-ramai semuanya. Saya kira sore-sore.
Oh, padahal itu hujan, suasana pada saat itu masih hujan, tapi itu cukup mengherankan bagaimana tradisi berziarah itu menjelang bulan Ramadan itu cukup semarak kali ini saya kira. Saya kira jadi memang saya tidak tahu bagaimana ya secara akidah ataupun secara nilai keagamaannya soal seperti itu, tapi saya kira itu namanya tradisi ya. Tradisi itu hal yang terus berulang, kebiasaan terus menerus ya. Kebiasaan yang terus menerus dari masyarakat kita, masyarakat Indonesia gitu. Jadi ya saya kira itu fenomena yang cukup menarik untuk Indonesia ya, karena belum tentu hal semacam itu kita dapatkan di luar negeri sana ya, misalnya di Arab Saudi ataupun di negara-negara Muslim lainnya di dunia ini gitu ya. Jadi memang Indonesia itu memiliki kekhasan tersendiri soal bagaimana merawat puasa, bagaimana menjalankan ibadah puasa. Tadi itu ada para pedagang yang menjajakan takjil, hal-hal semacam itu kan hanya ada di Indonesia ya, saya kira. Belum tentu ramainya ataupun antusiasmenya seperti di Indonesia kalau di luar sana. Saya kira itu sih. Jadi memang tradisi Indonesia itu sudah berlangsung lama, sudah terus menerus bertahun-tahun hal semacam itu terjadi di Indonesia. Jadi memang itu hal yang menarik. Begitu juga dengan tarawih perdana ya, itu juga saya kira kali ini saya kira itu tadi banyak sekali ya momentum bagaimana masyarakat di suatu daerah misalnya turut berkeliling menyemarakan Ramadan kali ini ya. Menggemakan takbirnya ke jalan-jalan misalnya seperti itu. Itu saya kira ada di beberapa kampung ya, lagi-lagi tidak semua ya, tentu saja tidak semua, tapi beberapa kampung ada ya hal-hal semacam itu terlaksana, ada hal-hal semacam itu tetap dilakoni oleh masyarakat kita. Saya kira itu sih hal-hal menarik dan lebih terlihat kalau saya melihatnya intinya di tahun ini kalau boleh saya flashback tahun yang lalu gitu dibandingkan amatan saya tahun yang lalu, seperti itu sih. Iya, semarak Ramadan dirasakan semuanya ya Bung Barboy ya. Kita akan lanjut lagi Bung Barboy di trending topik yang ada di Radio Sai 100 FM. 5 trending topik diantaranya pemirsa, pelawak Polo Sri Mulat meninggal dunia. Komedian Tukul Arwana masih perawatan di rumahnya. Putri Aryani rilis lagu terinspirasi dari surat di Al-Quran. Band Kodir rilis lagu terbaru Aku Butuh Dia, dan yang terakhir Ed Sheeran konser di Jakarta pakai jersey Ipswich Town. Kita akan bahas ini berita duka yang menyelimuti Sri Mulat Indonesia. Bung Barboy, seperti apa tanggapan Anda? Iya, saya juga kaget ya sosok komedian legendaris ini ya, Polo ya, itu ternyata tidak ada. Saya juga baru tahu justru dari pemberitaan ini ya, dari radio saya seperti ini, bahwa komedian yang cukup punya karakter ya dalam membawakan humor-humor ya, mungkin dengan gaya-gayanya yang kekanak-kanakan, sedikit bernada tinggi. Kalau sosok almarhum ini Pak Polo, kemudian begitu antusias kalau membawakan humor-humor. Jadi ya kita berduka ya, dunia komedi kita Indonesia berduka karena pelawak yang cukup mewarnai ya. Kita tahu bagaimana grup Sri Mulat adalah grup pelawak yang legendaris ya. Itu sudah dari tahun 70-an itu sampai sekarang eksis, nama besar Sri Mulat itu selalu hadir meskipun mungkin grupnya sudah tidak resmi lagi ada, tapi dia memang selalu dia tidak lagi tayang di televisi, tapi di ini tetap berjalan ya grup musik itu. Begitu juga bagaimana persaudaraan di antara grup Sri Mulat itu cukup baik sesama anggota Sri Mulat. Saya melihat sendiri bagaimana misalnya Mbak Nunung gitu juga tetap diperhatikan sama anggota Sri Mulat yang lainnya, begitu juga Kadir, kemudian Tarsan. Itu mereka itu seperti semacam apa ya, keluarga ini ya, keluarga inti gitu, keluarga yang bukan orang lain, itu bukan siapa-siapa gitu loh. Jadi saya kira grup musik Sri Mulat itu masih tinggi ya rasa guyupnya, rasa keterikatannya satu sama lain, mungkin karena mereka sama-sama pelawak dari Jawa, mereka merantau dari Jawa ke Jakarta, seperti itu. Jadi saya kira cukup dalam, cukup
cukup menyentuh ya bagaimana kekerabatan mereka dengan kita. Kali ini pelawak polo juga seperti senior-senior yang lain sudah meninggalkan kita semua, dan itu kehilangan yang besar saya kira. Ya, Indonesia kehilangan komedian legendaris lagi ya, Bung Barboy ya. Baik, terima kasih Bung Barboy sudah berdiskusi bersama saya hari ini. Sehat selalu untuk Bung Barboy. Pemirsa Metro TV Lampung, usai sudah perjumpaan kita dalam Bedah Tajuk kali ini. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang merayakan. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa. Pemirsa Metro TV Lampung, jangan kemana-mana, karena sesaat lagi Anda akan menyaksikan siaran nasional Metro TV.